Judul cerita, Lembur Terakhir di Lantai 13. Bagian 1, Kantor yang Tak Pernah Tidur. Malam itu, Jakarta sudah diguyur hujan deras sejak maghrib. Jalanan yang biasanya macet mulai lengang, tapi gedung kaca menjulang setinggi 30 lantai di tengah kota masih menyala terang. Gedung itu bernama Graha Sentosa, markas salah satu perusahaan konsultan keuangan terbesar di Asia Tenggara. Bagi Raffi, seorang karyawan baru berusia 24 tahun, gedung itu bukan sekedar tempat kerja. Sejak ia diterima sebagai analis junior, hidupnya berubah total. Ia kini sering pulang larut malam, berhadapan dengan tumpukan data klien, presentasi mendadak, dan jadwal yang tidak kenal ampun. Namun ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan senior kepadanya, tentang lantai 13. "Vi, kamu besok siap lembur kan?" Suara Dina, senior satu timnya, terdengar di sela rapat sore itu. Raffi mengangguk meski matanya sudah berat. "Siap kak, deadline laporan Bank Nusantara kan hari Jumat ya?" "Betul." Dina tersenyum tipis lalu menambahkan dengan nada lebih rendah. "Cuma kalau harus lembur, usahakan jangan sendirian." Raffi sempat mengernyik. "Kenapa kak?" Dina menatapnya sejenak, seperti ragu untuk menjawab. "Ya pokoknya jangan saja. Apalagi kalau lampu mulai kedip-kedip di lantai 13. Raffi tertawa kecil, mengira Dina sedang bercanda. "Kantor kita kan gak ada lantai 13, Kak. Lift langsung dari 12 ke 14. Dina tidak tertawa balik. Ia hanya menghela napas, menutup laptopnya, lalu beranjak pergi. Malam pertama lembur tiba. Hampir semua karyawan sudah pulang ketika jam menunjukkan pukul 10 malam. Ruangan kantor yang siang tadi riuh dengan suara keyboard dan telepon kini sepi. AC sentral masih berdengung, lampu neon putih menyilaukan mata, dan hanya ada Raffi bersama dua rekannya, Bimo dan Siska. "Vi, kamu ambil data klien di ruang arsip ya, lantai 12, kata Bimo. "Oke." Raffi segera bangkit, membawa kartu aksesnya. Lift berbunyi ting dan pintu terbuka. Raffi masuk seorang diri, menekan tombol 12. Musik instrumental mengalun pelan di dalam lift, menambah rasa aneh di tengah keheningan. Namun saat lift melewati lantai 11, tiba-tiba lampu di dalam kabin berkedip-kedip. Suara mesin terdengar serak, seperti tercekik. Angka digital yang harusnya berubah ke 12, malah menampilkan angka yang tak pernah ada, 13. "Hah?" Raffi mengerutkan dahi. Ia jelas ingat, di panel lift tidak ada tombol 13, tapi layar merah di depannya kini menyala jelas, 13. Ting! Pintu terbuka. Gelap. Lorong panjang terbentang di hadapannya. Lampu-lampu redup, sebagian pecah. Karpetnya penuh debu. Udara dingin dan berbau apek menyeruak, berbeda jauh dari ruangan modern yang baru ia tinggalkan. Raffi terpaku. "Ini lantai apa?" bisiknya. Di ujung lorong, ia melihat sebuah papan nama jatuh. Tulisannya samar, tapi masih bisa terbaca. Departemen Kesehatan dan Keselamatan, ditutup permanen 2003. Raffi menelan ludah. Hatinya ingin segera menutup pintu lift, tapi kakinya justru melangkah satu langkah ke depan. Dari kejauhan, terdengar suara kursi berderit, lalu samar-samar suara orang mengetik cepat di keyboard. Tok, 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 tok. Padahal lorong itu kosong. "Vi, kamu ngapain?" Suara Bimo memecah lamunannya. Raffi tersentak. Ia menoleh ke belakang dan mendapati pintu lift sudah hampir tertutup. Ia buru-buru masuk kembali, menekan tombol close berkali-kali. Lift berguncang, turun ke lantai 12, dan pintu terbuka. Cahaya terang ruangan arsip menyambutnya. Normal kembali. Bimo berdiri di depan lift dengan wajah kesal. "Lama banget. Dari tadi gue panggil gak jawab." Raffi terdiam. Ia menoleh ke panel lift. Angka 13 sudah hilang, seolah tak pernah ada. Malam itu Raffi tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru ia alami. Saat ia kembali ke meja, Siska bertanya, "Kamu kenapa pucat, Vi?" "Ah, enggak apa-apa." Tapi dalam hati, Raffi tahu,
ia baru saja menginjakkan kaki di lantai yang seharusnya tidak ada. Dan malam-malam lembur berikutnya, ia merasa tidak akan bisa menghindarinya lagi. Bagian 2. Lembur pertama. Sejak kejadian malam itu, Raffi berusaha meyakinkan dirinya kalau semua hanya ilusi. Mungkin matanya salah lihat atau panel lift error. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan lorong berdebu itu muncul di kepalanya. Siang harinya, ia memberanikan diri bertanya ke Dina saat makan siang di pantry. Kak, beneran gak sih kantor kita ada lantai 13? Dina berhenti mengaduk kopi, menatapnya lama. Kamu udah lihat ya? Raffi tercekat. Maksudnya? Lihat apa? Dina mendekat berbisik. Jangan pernah berhenti di situ. Kalau sampai kebuka lagi, jangan keluar. Jangan sekali-kali keluar. Kak, serius? Itu kenapa sih? Dina meneguk kopinya, lalu berbalik tanpa menjawab. Hanya kalimat samar yang keluar dari mulutnya. Dulu ada orang yang gak pernah pulang dari sana. Malam berikutnya, Raffi kembali harus lembur. Kali ini, ia sengaja minta ditemani Bimo sampai akhir, dengan alasan takut ngantuk. Mereka berdua duduk bersebelahan di ruang kerja, ditemani suara hujan deras yang mengguyur kaca jendela. Sekitar pukul 1 pagi, Raffi ke toilet di ujung lorong. Suasana kantor begitu lengang, hanya lampu darurat yang menyala redup. Saat kembali, ia melewati pintu lift. Ting! Pintu terbuka dengan sendirinya. Panel digital di atasnya berwarna merah. Angka 13. Raffi berhenti melangkah. Di dalam lift, lampu redup berkedip-kedip. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara samar terdengar keluar. Tok, tok, tok. Seperti orang mengetik cepat di dalam ruang kosong. Enggak, ini halusinasi. Gumam Raffi mempercepat langkah. Tapi tiba-tiba suara itu berubah. Bukan lagi ketikan, melainkan bisikan parau. Masuk. Raffi merinding. Keringat dingin menetes di keningnya meski udara kantor dingin. Ia berlari kecil kembali ke meja kerjanya. Bimo mengangkat kepala dari layar laptop. Kenapa, Vi? Muka lu pucat banget. Liftnya kebuka sendiri. Angkanya 13. Bimo tertawa, mencoba mengusir ketegangan. Wah, berarti kebetulan aja. Atau lu kecapean. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Namun sebelum Raffi sempat membalas, listrik di kantor tiba-tiba padam. Gelap gulita. Hanya suara hujan deras di luar jendela yang terdengar. Bimo bersumpah pelan. Sial, kenapa bisa mati listrik jam segini? Dalam kegelapan, mereka mendengar sesuatu. Suara kursi berderit. Lalu suara langkah kaki berat berjalan pelan di koridor. Tok, tok, tok. Vi, itu bukan satpam kan? Suara Bimo gemetar. Raffi tak bisa menjawab. Ia menggenggam erat ponselnya, menyalakan flashlight. Sorot cahaya kecil bergetar di tangannya. Di ujung koridor terlihat sosok samar. Seperti pria tinggi dengan setelan jas, wajahnya tidak jelas, hanya bayangan hitam. Ia berdiri menatap mereka tanpa bergerak. Bimo panik, berdiri dari kursinya. Siapa itu? Hei! Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan perlahan menunjuk ke arah lift yang kini pintunya terbuka dengan angka merah 13 berkedip-kedip. Tiba-tiba listrik kembali menyala. Lampu neon terang benderang. Lorong kosong. Tidak ada sosok pria tadi. Lift normal, angka menunjukkan lantai 14. Bimo mengucak matanya. Lu lihat juga kan?
Raffi mengangguk pelan. Suaranya nyaris tidak keluar. Kita harus tanya orang soal ini. Besok. Keesokan harinya, Raffi dan Bimo mencari satpam yang sudah lama bekerja di gedung itu. Mereka menemukan Pak Jaya, satpam tua yang ramah. "Pak," tanya Raffi hati-hati, "sebenarnya gedung ini ada lantai 13 nggak sih?" Wajah Pak Jaya langsung berubah. Dari ramah menjadi kaku. Ia menghela napas panjang, lalu menatap mereka serius. "Ada, tapi resmi ditutup sejak kejadian tahun 2003. "Jadi, benar," Bimo hampir berseru. "Kejadian apa, Pak?" Pak Jaya menunduk, menyalakan rokok. Suaranya lirih saat menjawab. "Dulu ada karyawan yang meninggal di sana, bunuh diri. Malam-malam lembur sendirian. Sejak itu banyak yang bilang lantai itu dihuni sesuatu. Lift suka nyasar, orang-orang dengar suara mesin ketik padahal kosong. Akhirnya manajemen tutup akses, tombolnya dihapus. Tapi kadang lift masih bandel." Raffi merasa darahnya dingin. Ingatannya kembali pada lorong berdebu, papan nama tua, dan sosok pria berjas semalam. "Nama karyawan itu siapa, Pak?" Pak Jaya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menjawab pelan. "Namanya Arman, senior analis. Orang bilang sampai sekarang dia masih kerja, padahal udah lama mati." Bagian 3, suara dari lantai 13. Sejak mendengar cerita Pak Jaya, malam-malam lembur di kantor tak pernah lagi sama bagi Raffi dan Bimo. Setiap kali lift berbunyi, keduanya saling menoleh dengan waspada. Bahkan, suara printer yang menyala sendiri pun membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun pekerjaan menumpuk membuat mereka tak bisa menghindar. Malam itu, pukul 11 lewat, Raffi masih berkutat dengan tumpukan laporan keuangan. Bimo sudah pulang lebih dulu karena merasa demam. "Lu hati-hati ya, Vi," katanya sebelum meninggalkan kantor. Raffi mencoba menenangkan diri. "Gak apa-apa, cuma semalam doang. Gua pulang habis beresin ini." Jam menunjukkan pukul 12.05 ketika tiba-tiba terdengar suara ketikan cepat dari arah lorong. Tak, 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 tak. Seperti orang yang sedang mengetik di mesin ketik tua, bukan keyboard modern. Raffi menegakkan tubuh, menoleh. Tidak ada siapapun. Suara itu makin jelas, seolah berasal dari salah satu ruang meeting yang gelap. Raffi menelan ludah, lalu berdiri. Ia memutuskan untuk memberanikan diri mengecek. Saat membuka pintu ruangan meeting, lampu mati. Hanya cahaya dari luar jendela yang samar-samar menerangi. Dan di ujung meja panjang terlihat sebuah mesin ketik tua. Benda itu seharusnya tidak ada di kantor modern ini. Tombol-tombolnya bergerak sendiri, memukul kertas kosong dengan cepat. Tak, tak, tak. Raffi terpaku. Tangannya gemetar. Ia melangkah mundur perlahan, tapi tiba-tiba mesin ketik itu berhenti. Kertas keluar perlahan, menampilkan tulisan, "Raffi, naiklah ke lantai 13. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin mesin itu tahu namanya? Ia buru-buru menutup pintu, hampir berlari kembali ke meja kerjanya. Napasnya tersengal. Gila, ini nggak nyata. Keesokan paginya, Raffi menceritakan semuanya pada Bimo. "Gue lihat sendiri, Bim, mesin ketik, tulis nama gue. Nggak mungkin halusinasi." Bimo terdiam lama lalu berkata pelan. "Lu sadar nggak, Vi? Nama yang ditulis itu sama kayak cerita Pak Jaya. Karyawan yang dulu mati bunuh diri itu kan analis. Lu sekarang analis juga.
Bisa jadi, jangan dilanjutin Bim, potong Raffi cepat. Ia tidak mau mendengar kemiripan menyeramkan itu. Namun, di dalam hati, ia tahu Bimo benar. Hari berganti hari, gangguan semakin sering terjadi. Kadang, komputer Raffi menyala sendiri, menampilkan file bernama arm.docx. Isinya kosong, kecuali satu kalimat di bagian bawah. Aku menunggumu. Kadang, lift terbuka sendiri meski tak ada yang menekan tombol. Panelnya berkedip menunjukkan angka 13. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu, Raffi kembali lembur sendirian. Saat ia berjalan ke pantry untuk mengambil air, tiba-tiba lampu lorong padam. Dari kegelapan, terdengar suara langkah tergesa-gesa, lalu suara pintu lift terbuka. Sorot lampu darurat memperlihatkan pintu lift yang menganga. Di dalamnya, berdiri sosok pria berjas hitam. Wajah pucat penuh luka, matanya kosong. "Naiklah, Raffi," bisiknya dengan suara parau. Raffi terpaku di tempat. Lututnya lemas. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke dalam lift. Pintu hampir menutup, tapi sebelum benar-benar tertutup, sosok itu menggerakkan bibirnya. "Aku butuh teman di lantai 13. Ting! Lift menutup. Raffi jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Malam itu juga ia langsung pulang, meninggalkan semua pekerjaannya. Keesokan paginya, ia mendapati kabar mengejutkan. Dina, senior yang dulu memperingatkannya, tidak masuk kerja. HRD bilang ia tidak pulang sejak kemarin. Mobilnya masih terparkir di basement. Dan yang lebih menyeramkan, satpam menemukan pintu lift lantai 13 terbuka sedikit, meski seharusnya sudah terkunci permanen. Raffi hanya bisa menatap Bimo dengan wajah pucat. Mereka berdua sama-sama tahu. Kemungkinan besar, Dina tidak pernah pulang karena sudah dipanggil ke lantai 13. Bagian 4. Hilangnya Dina. Sejak kabar Dina menghilang, suasana kantor menjadi jauh lebih mencekam. Tidak ada yang berani pulang terlalu malam, bahkan beberapa karyawan mulai meminta izin bekerja dari rumah. Tapi, manajemen menutupi kasus itu dengan alasan izin sakit pribadi. Seakan-akan Dina hanya sedang cuti. Namun bagi Raffi dan Bimo, mereka tahu cerita sebenarnya. Dina kemungkinan besar tidak pernah keluar dari gedung. Rapat yang mencekam. Hari Senin pagi, seluruh tim dipanggil untuk rapat mendadak. Manajer Pak Arfan berdiri di depan ruangan dengan wajah kaku. "Teman-teman," katanya dengan suara berat, "Dina sedang sakit dan perlu waktu istirahat panjang. Untuk sementara, pekerjaannya akan dibagi ke kalian." Raffi menunduk, menggenggam tangan di bawah meja. Ia ingin berteriak dan mengatakan kebenaran. Dina hilang, bukan sakit. Tapi siapa yang mau percaya? Di tengah rapat, lampu ruangan tiba-tiba meredup lalu mati. Semua orang panik sejenak hingga lampu darurat menyala. Saat itulah Raffi melihat sesuatu di layar proyektor. Padahal tidak ada laptop yang terhubung, tapi layar menampilkan gambar lift terbuka. Angka panelnya jelas 13. Hanya sebentar, lalu layar mati total. "Gangguan listrik biasa," kata Pak Arfan gugup. Namun wajah pucatnya tidak bisa menipu siapapun. Mencari petunjuk. Sepulang rapat, Raffi langsung menarik Bimo ke pantry. "Bim, gue yakin ini ada hubungannya sama hilangnya Dina. Kita harus cari tahu," katanya dengan suara gemetar. Bimo menatapnya ragu. "Lu yakin mau ngorek-ngorek? Kalau beneran ketemu yang itu, bisa jadi giliran kita." Raffi menggeleng. "Justru kalau kita diam aja, bisa makin banyak korban. Gue gak mau nanti tiba-tiba nama lu atau gue yang muncul di mesin ketik sialan itu."
Akhirnya Bimo menghela napas pasrah. Oke, malam ini kita selidikin. Malam penyelidikan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Gedung sudah sepi. Hanya ada satpam di lantai dasar, tapi ia sibuk merokok di pos jaga. Raffi dan Bimo menyusup ke lantai 12. Membawa senter kecil, jantung mereka berdegup kencang. Lift terlihat biasa saja. Tapi ketika Raffi menekan tombol, panel digitalnya berkedip-kedip. Angka-angka muncul acak. 9, 7, 5, 13. Ting! Pintu terbuka perlahan. Dari dalam, hembusan angin dingin menusuk tulang. Bimo melenggam lengan Raffi. Vi, kita beneran mau masuk. Raffi menelan ludah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mereka melangkah ke dalam. Pintu menutup otomatis, lalu panel menyala, tanpa mereka sentuh, dan menunjukkan angka 13. Lift mulai bergerak. Bunyi mesin berderit pelan. Semakin naik, semakin dingin udara di dalam. Ting! Pintu terbuka. Lantai terlarang. Yang terbentang di depan mata bukan lantai kantor biasa. Lorongnya gelap, lampu-lampu neon sebagian besar pecah. Bau apek bercampur darah kering menyeruak. Di dinding, terpampang poster-poster lama perusahaan dengan logo yang sudah tak digunakan lagi. Seolah-olah mereka masuk ke masa lalu. Bim, ini kayak gedung yang udah ditinggalin puluhan tahun, bisik Raffi. Bimo hanya mengangguk, wajahnya pucat pasi. Mereka berjalan pelan, senter menyorot ruangan demi ruangan. Banyak meja berdebu, kertas-kertas tua berserakan. Beberapa kursi terbalik, seperti bekas tempat kerja yang ditinggalkan terburu-buru. Tiba-tiba, terdengar suara langkah, duk, duk, duk. Raffi cepat-cepat mematikan senter. Mereka menahan nafas di balik pintu. Sosok seorang wanita muncul dari kegelapan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Seragam kantoran masih melekat, meski lusuh penuh noda. Ia berjalan gontai sambil menyeret sesuatu. Raffi hampir menjerit ketika sadar yang diseret itu adalah sebuah tas kerja. Dan tas itu mereka kenal betul, milik Dina. Wanita itu berhenti, menoleh ke arah mereka meski wajahnya tertutup rambut. Lalu dari balik rambut itu muncul suara berbisik. Kalian terlambat. Dina sudah jadi milik kami. Bimo menarik lengan Raffi dan mereka berlari sekuat tenaga ke lift. Tapi ketika pintu lift terbuka, bukan lantai 12 yang terlihat, melainkan lorong rumah sakit tua dengan ranjang-ranjang berkarat. Suara jeritan samar terdengar dari dalam. Raffi panik menekan tombol apapun, tapi panel hanya berkedip angka 13 berulang-ulang. Terjebak. Vi, jangan masuk. Itu jebakan. Teriak Bimo. Namun dari dalam lorong rumah sakit itu, Raffi melihat sosok Dina. Wajahnya pucat, matanya memohon. Raffi, tolong aku. Raffi tertegun, hampir melangkah. Tapi Bimo menahannya. Itu bukan Dina, jangan ketipu. Sosok Dina berteriak lagi. Tangannya terulur. Raffi, aku masih hidup. Tolong. Tangisan itu terdengar begitu nyata, menusuk hati Raffi. Tapi kemudian wajah Dina berubah. Kulitnya terkelupas, matanya menghitam, mulutnya robek lebar hingga ke telinga. Temani aku,
selamanya. Brak! Pintu lift menutup sendiri dengan hentakan keras. Panel langsung turun cepat ke lantai dasar. Raffi dan Bimo terhempas ke lantai lift, nafas tersengal. Saat pintu terbuka, mereka sudah kembali di lantai dasar. Satpam menatap mereka dengan heran. Kalian dari mana? Lift itu udah rusak, nggak pernah bisa nyala malam-malam. Raffi dan Bimo hanya bisa saling pandang. Mereka sadar, satu hal, lantai 13 benar-benar ada. Dan Dina kemungkinan besar tidak pernah kembali. Bagian 5. Rahasia lantai 13. Kembali dengan bukti. Sejak malam itu, Raffi dan Bimo tidak pernah lagi memandang kantor mereka dengan cara yang sama. Setiap kali mereka melewati lift, jantung berdebar. Seolah pintu itu bisa terbuka tiba-tiba ke dunia yang tidak seharusnya ada. Namun mereka tahu, apa yang dilihat malam itu bukanlah halusinasi. Mereka berdua mengalaminya. Dan ada satu bukti yang tidak bisa dipungkiri. Raffi membuka tas kecilnya di pantry sore itu, memperlihatkan sebuah pena dengan ukiran nama di badan logamnya. Dina K. Gue nemuin ini di lantai 13 waktu kita lari, bisik Raffi. Bimo menatapnya dengan mata melebar. Berarti dia beneran ada di sana. Oh Tuhan, Raffi mengangguk. Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi sama gedung ini. Arsip lama. Malam berikutnya, mereka berdua menyelinap ke ruang arsip yang jarang dibuka. Rak-rak penuh debu, map tua menumpuk. Bimo menyinari dengan senter kecil. Kita cari sesuatu yang ada hubungannya sama pembangunan gedung ini, atau insiden apapun. Setelah hampir 1 jam, Raffi menemukan map besar bertuliskan Proyek Menara Kencana 1987. Ia membaca cepat. Di situ tertulis, konstruksi dihentikan sementara akibat kecelakaan fatal di lantai 13. Bimo meneguk ludah. Kecelakaan apa? Mereka membalik halaman berikutnya. Foto hitam putih memperlihatkan ruangan kantor yang berantakan, dengan darah di lantai. Catatan di bawahnya. 12 karyawan meninggal akibat keruntuhan sebagian struktur. Namun laporan resmi menghapus penyebutan lantai 13 dengan alasan superstisi. Secara administratif, lantai 12 langsung dilanjutkan ke 14. Raffi merinding. Jadi benar, lantai 13 sengaja dihapus biar publik nggak tahu. Bimo berbisik ketakutan. Tapi lantai itu masih ada, dan jiwa-jiwa yang mati di sana terjebak. Suara di ruang meeting. Keesokan harinya, saat jam kerja hampir selesai, Raffi dipanggil ke ruang meeting lantai 12. Hanya dia dan Pak Arfan yang ada. Raffi, saya dengar kamu sering lembur. Saya sarankan jangan terlalu malam di kantor, kata Pak Arfan. Suaranya terdengar seperti peringatan lebih dari sekedar perhatian. Raffi mengangguk, tapi matanya menatap gelisah. Pak, boleh saya tanya, apa benar ada sesuatu di lantai 13? Pak Arfan terdiam lama, wajahnya menegang. Lalu ia menepuk pundak Raffi. Jangan pernah tanyakan itu lagi demi keselamatanmu. Seketika lampu ruangan berkelip dan dari speaker kecil di pojok terdengar suara samar. Seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan. Kami di sini. Jangan lupakan kami. Raffi membeku. Pak Arfan buru-buru mematikan listrik proyektor dan keluar tanpa menoleh. Penampakan massal. Malam Jumat, beberapa karyawan masih lembur. Tiba-tiba listrik padam di seluruh gedung. Hanya lampu darurat merah yang menyala. Teriakan terdengar dari lorong. Astaga, siapa itu? Raffi dan Bimo yang ikut lembur segera keluar. Mereka melihat jelas. Sepanjang koridor, muncul sosok-sosok berpakaian kantor jadul, wajah pucat penuh darah, berjalan perlahan sambil menyeret kaki. Salah satu karyawan menjerit ketakutan dan berlari ke lift. Begitu pintu lift terbuka,
terdengar teriakan panjang sebelum pintu menutup lagi. Raffi tahu pasti orang itu ditelan lantai 13. Sosok wanita berambut panjang muncul paling depan. Tas kerja Dina masih di tangannya. Ia menatap lurus ke arah Raffi, lalu berkata dengan suara berlapis, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. "Kami di sini. Jangan lupakan kami, atau kalian akan ikut." Percakapan dengan Satpam. Setelah insiden itu, gedung akhirnya dipadamkan sementara. Semua dipulangkan lebih awal. Di parkiran, Raffi menghampiri Satpam tua bernama Pak Jaya. "Pak, saya tahu Bapak udah lama kerja di sini. Tolong jujur, apa yang sebenarnya ada di lantai 13? Pak Jaya menunduk, wajahnya terlihat berat menanggung rahasia. "Anak muda, saya sudah jaga di sini sejak gedung pertama kali berdiri. Saya lihat sendiri bagaimana 12 orang itu meninggal. Mereka dikubur hidup-hidup di bawah runtuhan. Tapi jasad mereka nggak pernah dikeluarkan. Bos perusahaan saat itu menutup kasus dengan uang. Sejak itu, arwah mereka gentayangan." Raffi tercekat. Jadi, makhluk-makhluk itu mereka korban. Pak Jaya mengangguk. Dan mereka gak akan tenang sebelum ada yang menggantikan. Ultimatum. Malam itu, Raffi bermimpi buruk. Ia berdiri di lorong lantai 13, dikelilingi belasan sosok karyawan berdarah. Dina berdiri di tengah mereka. Wajahnya separuh utuh, separuh hancur. "Raffi," suaranya parau. "Kami ingin balas dendam pada orang yang menutup kebenaran. Jika kau tidak membantu, maka satu persatu karyawan baru akan kami ambil." Raffi menjerit. "Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?" Dina tersenyum ngeri, matanya hitam. "Karena kau berani membuka pintu." Bagian 6, malam terakhir di kantor. Setelah mimpi itu, Raffi tidak bisa lagi bekerja dengan tenang. Setiap mengetik di meja, ia selalu merasa ada yang berdiri di belakang. Setiap kali lift terbuka, ia takut melihat angka 13 muncul lagi. Bimo mencoba menenangkannya. "Mungkin kita harus berhenti kerja di sini, Vi. Gue gak sanggup lagi." Raffi menggeleng. "Kalau kita kabur, arwah itu tetap akan mengambil orang lain. Kita udah tahu kebenarannya. Kalau bukan kita yang bertindak, siapa lagi?" Mereka pun sepakat. Malam Jumat berikutnya, mereka akan kembali ke lantai 13, membawa semua dokumen bukti dari arsip, dan mencoba, entah bagaimana, membebaskan para arwah. Perjalanan ke lantai terlarang. Pukul 11 malam, gedung sudah sepi. Mereka menyelinap masuk dengan bantuan Pak Jaya, Satpam tua. Wajah Pak Jaya pucat, tapi ia tetap memberi mereka kunci lift manual. "Anak-anak, ini gila, tapi kalau memang kalian mau mencoba, lakukanlah dengan doa. Jangan menatap mata mereka terlalu lama," pesan Pak Jaya dengan suara bergetar. Raffi dan Bimo masuk lift. Angka naik. 10, 11, 12, lalu berhenti lama. Tiba-tiba, angka 13 menyala merah. Pintu terbuka. Bau debu dan darah menyambut. Ruangan itu penuh meja-meja kantor jadul, mesin ketik berkarat, dan bercak hitam di lantai. Bimo menelan ludah. Kita beneran di sini." Pertemuan dengan para arwah. Langkah-langkah pelan terdengar. Dari balik bayangan, satu persatu sosok muncul. Tubuh mereka rusak. Ada yang kepalanya retak, ada yang bajunya masih ternoda cat semen. Dina berdiri di depan, tatapannya lurus ke Raffi.
Kau datang? Bawa apa yang kami minta? Raffi mengangkat map arsip tua. Ini bukti bahwa kalian semua korban. Dunia harus tahu, nama kalian gak akan hilang. Suara ramai terdengar, seperti puluhan orang berbisik serentak. Dina menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. Bukti tidak cukup. Kami ingin darah orang yang menutup aib ini. Raffi tercekat. Mereka semua sudah mati. Bos lama perusahaan ini sudah lama meninggal. Dina mendekat. Wajahnya berubah penuh kebencian. Kalau begitu, kami akan ambil pengganti. 1 nyawa untuk mewakili mereka semua. Bimo panik. Raffi, kita harus kabur. Ini gila. Namun Raffi tahu tidak ada jalan keluar mudah. Pintu lift di belakang mereka sudah menghilang, berganti dinding semen retak. Arwah-arwah itu semakin mendekat. Suara rintihan memenuhi ruangan. Raffi berbisik pada Bimo. Kalau nggak ada yang menggantikan, mereka nggak akan berhenti. Akan ada korban lagi setiap tahun, setiap malam. Bimo memegang bahunya. Jangan bilang, jangan gila, Vi. Raffi menatap sahabatnya dengan mata berair. Seseorang harus mengakhiri ini. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya. Ambil aku, tapi hentikan gangguan ini. Jangan ada korban lagi di gedung ini. Dina menatapnya, seolah menilai kejujurannya. Lalu ia mengangguk. Tawaran diterima. Dalam sekejap, tubuh Raffi terangkat ke udara. Tangan-tangan hitam muncul dari lantai, meraih, menarik, merobek tubuhnya. Jeritannya menggema di seluruh ruangan, bercampur dengan suara tangis dan tawa arwah. Bimo berteriak histeris, "Raffi!" Namun dalam hitungan detik, tubuh Raffi lenyap di telan lantai yang merekah seperti mulut. Hanya tersisa pena dengan nama Dina K yang jatuh ke lantai. Arwah-arwah itu mulai memudar. Wajah mereka tampak lebih tenang, seolah akhirnya mendapat keadilan. Dina menatap Bimo terakhir kali. Janji, ceritakan pada dunia. Jangan biarkan mereka dilupakan. Lalu semuanya lenyap. Ruangan itu gelap, kosong. Dan tiba-tiba pintu lift muncul kembali di belakang Bimo. Epilog. Seminggu kemudian, kantor Menara Kencana ditutup mendadak. Berita resmi menyebutkan perbaikan struktur. Namun Bimo tahu yang sebenarnya terjadi. Ia keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, membawa map arsip tua dan pena Dinaka di saku. Malamnya, ia duduk di kamarnya, menulis sebuah laporan panjang tentang tragedi tahun 1987. Ia akan kirimkan ke media. Namun sebelum mulai mengetik, ia mendengar suara familiar di telinganya. Suara Raffi. "Kau janjikan, Bi, jangan biarkan mereka hilang lagi." Bimo menoleh. Tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Hanya bayangan samar di sudut ruangan, mirip sosok sahabatnya. Tersenyum tipis. Lampu berkedip sekali, lalu padam. Tamat.